Apabila dalam keadaan terpeleset, terjerembat, melakukan maksiat, maka tuntutan Allah yang istilahnya yang harus dilakukan adalah agar dia cepat-cepat bertaubat, beristighfar dan menyesali perbuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada segmen pertemuan kali ini saya akan membahas ada sebuah renungan untuk kita semua, yaitu makalah daripada Sayyidina Syihabuddin, yaitu Imam Syihabuddin Abul Abbas bin Ahmad bin Umar al-Ansari al-Mursi, atau yang terkenal dengan Sayyidina Abul Abbas al-Mursi. Beliau lahir pada 616 Hijriyah, atau kalau Masehnya 1219 Masehi, berada di kota Marsiyah. Marsiyah ini salah satu kota di Andalus Spanyol pada waktu itu, pada waktu zamannya. Kita tentu tahu bahwa Islam di Spanyol itu pernah begitu jaya, ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad tahun 717, kemudian mengakhiri masa, kemudian setelah jatuhnya kaum muslimin kalah dengan kaum non muslim pada tahun 1492 Masehi. Selama 8 abad atau 800 tahun Islam begitu berjaya di Andalus. Sayyidina Abul Abbas al-Mursi ini adalah salah satu imam Thariqat Sadiliyah pertama, guru daripada Sayyidina Sabil Hasan Ali As-Sadili. Thariqah yang saya anut, saya mendapat thariqah ini daripada beliau Al-Qutbul Ghauth, Sayyidina Al-Qutbul Habib Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Toha bin Hasan bin Toha bin Yahya Al-Pekalongani. Sayyidina Abul Abbas al-Mursi ini punya murid yang begitu terkenal, yaitu kitabnya selalu jadi rujukan kiai-kiai seantero Nusantara, mulai dari Sabang sampai Merauke. Siapa muridnya yang terkenal? Adalah Sayyidina Ahmad bin Muhammad Atha'illah As-Sakandari, yang terkenal dengan kitab Al-Hikam. Itu beliau muridnya Sayyidina Abul Abbas al-Mursi. Sayyidina Abul Abbas al-Mursi ini lahir 1219 Masehi, kemudian wafat 1287 Masehi. Perkataan beliau di antaranya dawuh beliau, qala Sayyidina Abul Abbas al-Mursi, awqatul abdi arba'atun la khamisalaha. Seorang hamba hanya memiliki masa dalam kehidupan, tidak lebih dari itu. Apa yang pertama? An-ni'matu wal baliyatu wat ta'atu wal maksiyatu. Yaitu masa mendapat nikmat dari Allah, masa mendapat musibah, diuji oleh Allah. Masa bisa taat kepada Allah dan masa bermaksiat. Walillahi ta'ala alaika fi kulli waqtin minha sahmun minal ubudiyati yaqtadihil haqqu minka bihukmir rububiyyah. Dan Allah senantiasa menuntut ibadah, mendekatkan diri kepada Allah pada waktu-waktu tersebut. Faman kana waqtu at-ta'atu fasabiluhu syuhudul minnati minallahi alaihi anna hadahu laha wa waffiqahu lil qiyami biha. Apabila dalam keadaan melakukan taat kepada Allah, maka hendaknya dia melihat bahwasanya semua itu adalah pemberi dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapat taufik dapat beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa man kana waqtuhu al-ma'siyatu famuqtadul haqqu minhu wujudul istighfari wan nadami. Apabila dalam keadaan terpeleset, terjerembat, melakukan maksiat, maka tuntutan Allah yang istilahnya yang harus dilakukan adalah agar dia cepat-cepat bertaubat, beristighfar dan menyesali perbuatannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa man kana waqtuhu an-ni'matu fasabilhu syukri wa huwa farhul qalbi billah.
Apabila dalam keadaan mendapat nikmat maka hendaknya dia bersyukur, yaitu bahagia dengan apa yang Allah telah berikan kepadanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa man kana waqtuhu al-baliyatu fasabiluhu ridha bil qada'i was sabri. Yang terakhir, apabila dalam keadaan tertimpa musibah diuji oleh Allah, maka hendaknya dia rela dengan ketentuan Allah dan sabar dalam menghadapinya. Juga ada sebuah hadis, ini diriwayatkan oleh Imam Hakim fil Mustadrak dari hadis Abdullah ibnu Abbas. Ini sangat terutama bagi kaum milenial terutama. Apa hadis Rasulullah? Yaitu ini sudah makruf dan masyhur, akan tapi sengaja saya kutip agar menumbuhkan semangat spiritualitas kita bagi milenial dalam beribadah. Yang pertama, qala Rasulullah igtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa yang pertama? Syababaka qabla haramika. Syababuka atau syababaka qabla haramika. Jagalah 5 perkara ini sebelum datang 5 perkara itu menghadapi. Apa? Yang pertama adalah waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda Anda, masa muda kita sebelum datang masa tua kita semuanya. Kalau orang sudah tua sepuh pasti sulit untuk mengerjakan yang diharapkan di waktu masa muda. Akan tapi apa yang bisa lakukan adalah terus menerus beribadah kepadanya. Yang kedua, wasihatuka qabla saqamika. Masa kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Masa kesehatan kita jaga, rawat tubuh kita semuanya. Orang sekarang itu kan mudah terkena penyakit mah karena makanannya ayam geprek, terutama seperti saya ini kadang, atau makanan-makanan yang junk food istilahnya. Kalau orang dulu itu terkenal, orang-orang sepuh kita, kakek buyut kita itu usianya panjang-panjang karena apa? Kesehatan imunitas dijaga, kesehatan iman juga dijaga kepada Allah. Itu. Waginaka qabla fakrika. Kekayaanmu, kecukupanmu sebelum datang masa kesulitanmu. Ingat, kalau Anda mempunyai harta yang melimpah ruah, gunakan istilahnya, alokasikan dengan tepat waktu, jangan hambur-hamburkan. Orang sekarang itu kan semboyannya udah foya-foya, kaya, tua raya, mati masuk surga. Emang situ punya kenalan malaikat Israel dan malaikat Munkar Nakir dan malaikat-malaikat serta malaikat Ridwan? Emang itu paman Anda semua? Tidak. Makanya oleh karena itu masa kecukupanmu, masa kekayaanmu sebelum datang masa-masa kesulitan. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa faragika qabla syughilika. Masa kosong luang waktumu sebelum datang engkau tersibukkan oleh sebuah aktivitas pekerjaan yang menyita perhatianmu untuk beribadah kepadanya, kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, ketika masih muda memang kita bisa leha-leha, tapi ingat, jika Anda sudah berkeluarga maka Anda tersibukkan oleh yang namanya aktivitas mencari nafkah, menjemput rezeki serta menjemput nafkah untuk menafkahi istri, anak dan keluarga kecil Anda. Wahaya ini yang penting, itu yang keempat barusan. Yang kelima, wahayatuka qabla wahayatika qabla mautika. Masa hidupmu di dunia sebelum masa kematian yang mendatangimu. Maka ada di sebuah hadis juga, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam untuk akhirat. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam untuk akhirat tersebut. Oleh karenanya, semoga kedepannya kita semakin bertambah lebih baik lagi, sehingga kita bisa menebarkan kebaikan dan kemanfaatan baik kepada diri kita sendiri, orang lain, serta keluarga kita masing-masing. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.